Selamat siang common people, selamat siang saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Ucap syukur kalau siang hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Sejauh yang saya lihat tidak ada wajah baru, jadi free coffee-nya tidak ada untuk pada siang hari ini. Tapi saya nggak akan bosan-bosan mengulang di sini bahwa di dalam Kristus saya percaya kita semua diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Dan salah satunya adalah bagaimana Kristus tidak membiarkan kita apa adanya, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, pada siang hari ini kita akan menyelesaikan dan menutup seri khotbah kitab Keluaran dengan membahas Keluaran pasalnya yang ke-40. Yang saya beri judul khotbah siang hari adalah From Grief to Glory. Dari kesuraman kepada kemuliaan. Kalau kalian buka Keluaran pasal yang pertama, perikop yang diberikan LAI kepada kita adalah dikatakan apa? Orang Israel ditindas di Mesir. Tetapi fast forward ke pasal terakhir di kitab Keluaran, yaitu pasal 40, kita mendapatkan bahwa kitab Keluaran ditutup dengan berbicara tentang kemuliaan, tentang glory yang menjadi bagian orang Israel. Nah, pertanyaan saya kepada kita semuanya, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata glory, kemuliaan? 2 detik, 1, 2. Enggak usah diomong batin. Apa sih? Saya waktu merenungkan apa yang natural muncul ketika aku mendengar kata glory, kemuliaan, wah hidup susah diangkat derajatnya. Wah, kalau dulu punya satu toko, kemuliaan berarti dari kemuliaan kepada kemuliaan, satu toko jadi 100 toko. Kalau yang bekerja dulunya office boy di sebuah kantor, sekarang mungkin jadi managing director di kantor tersebut. Tadinya cuma naik motor, sekarang nyetir Fortuner. Wah, pokoknya yang dibayangkan adalah naik dan naik dan naik. Kemuliaan identik dengan kemuliaan dunia. Tetapi apakah itu salah? Ya tidak sih. Tapi yang saya takutkan, yang saya feel sorry adalah jika kita punya konsep kemuliaan hanya sebatas itu saja. Ya, kemuliaan duniawi kita samakan dengan kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana jika bukan itu bentuk kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saudara? Apakah kita masih bisa percaya, bersuka cita dan setia kepada Tuhan ketika kemuliaan-kemuliaan itu tidak hadir dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat amati keadaan orang Israel di dalam narasi kitab Keluaran, benar mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir. Tapi mereka masih berada di padang gurun. Benar mereka dijanjikan tanah perjanjian, tapi mereka itu belum sampai di tanah perjanjian. Bahkan selama di padang gurun, kalau kita lihat narasinya, ya, yang diceritakan itu adalah mereka itu selama di padang gurun hanya makan mana, pakaian mereka hanyalah apa yang melekat di badan mereka, mungkin cuma satu pasang, sama yang dibawa di tas mereka mungkin. Sandal, kasut mereka hanya sepasang yang mereka pakai. Apa yang diceritakan, keadaan mereka itu serba terbatas sebenarnya. Tetapi kitab Keluaran ditutup dengan berbicara tentang kemuliaan. From grief to glory. So apa sih yang mau disampaikan? Pada intinya gini loh. Bahwa rencana Allah yang utama dalam hidup kita itu ternyata bukan hanya memastikan kita ini cukup, bahkan berlebihan, berkemuliaan di dalam segala sesuatu. Tetapi yang mau disampaikan Tuhan adalah Allah itu bukan ada untuk memenuhi segala keinginan kita, tetapi melalui semuanya, melalui cerita dari pasal pertama sampai yang terakhir itu kitab Keluaran mau mengajarkan kepada kita agar kita ini sama-sama lihat dan belajar bahwa yang sebenarnya paling manusia butuhkan itu bukanlah sekedar pemenuhan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi yang paling manusia butuhkan itu adalah hadirat Allah. Dan kitab Keluaran pasalnya yang terakhir memberitahu kita bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah umatnya. Allah sungguh-sungguh memenuhi apa yang sebenarnya kita butuhkan, yaitu kehadiratnya. Dalam bentuk apa? Di mana Allah hadir, kemuliaan itu hadir. Dan di mana ada hadirat Allah, di sana ada hidup yang penuh kemuliaan. Oleh sebab itulah perikop di bagian terakhir kitab Keluaran pasal yang ke-40, kalau kalian punya Alkitab kalian buka, LAI menuliskannya begini. Perikopnya adalah kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Pada siang hari ini dengan singkat saya akan hanya bagikan 2 poin. Yang pertama adalah apa arti kemuliaan Allah, kemuliaan kehadiran Allah. Dan yang kedua, setelah kita belajar semua kitab Keluaran, apa aplikasi, apa penerapan dari kitab Keluaran yang selama ini kita pelajari dalam hidup kita saat ini. Amin. Siap belajar firman Tuhan? Cuma Chris, yang lain, puji nama Tuhan, untung. Kalau enggak selesai saja. Yang pertama, apa arti kemuliaan kehadiran Allah? Mari kita baca Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai 38. Keluaran 40, 34 sampai 38. Saya bacakan. Ini perikop terakhir dari kitab Keluaran. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, diulangi 2 kali. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, bahasan kita pada siang hari ini hanya keempat ayat ini. Yang saya merahin ada 2 kali dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apa sih kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan itu adalah kehadirannya yang mulia. Itu adalah Tuhan yang hadir bersama dengan umatnya. Itu adalah keberadaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, kita telah lihat cerita awan Tuhan hadir tengah-tengah umat dalam bentuk awan ini di sepanjang kitab Keluaran. Betul? Ini adalah awan yang berjalan di depan orang-orang Israel di padang gurun ketika mereka dipimpin keluar dari Mesir. Ini adalah awan tebal yang turun di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 dan Keluaran pasal 24. Ini juga adalah Tuhan yang turun di dalam awan ketika Tuhan itu memperbarui perjanjian. Setelah Israel jatuh dalam dosa menyembah patung lembu emas di Keluaran 34. Nah, awan kemuliaan yang sama ini kini turun ke atas kemah suci dan memenuhi kemah ini. Tahukah saudara-saudara bahwa fakta ini menggambarkan dan memberitahu kita sebuah hal yang sebenarnya luar biasa. Pertanyaan, luar biasanya di mana? Apa luar biasanya? Bahwa tidak seharusnya bangsa ini berada di tempat mereka berada pada momen ini. Kisah mereka ini sebenarnya enggak seharusnya sampai pada Keluaran pasal yang ke-40. Dan Tuhan tuh enggak perlu sebenarnya bergerak mendekat dan semakin dekat dengan umat Israel. Jadi narasi awan ini kalau kalian lihat ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir itu seperti awannya itu jauh. Tetapi sampai ke ayat 40 dikatakan awan itu menutupi kemah pertemuan. Kemah pertemuannya di mana? Di atas tanah kan. Di atas atap ini loh. Jadi ada sebuah deskripsi dari awan yang jauh lama-lama semakin mendekat dan mendekat. Kisah mereka sebenarnya tidak harus sampai ke Keluaran 40. Tuhan tidak perlu sampai bergerak mendekat dan semakin dekat dengan umat Israel. Tetapi ayat 34 kita baca dari awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Hal ini sungguh luar biasa karena apa? Karena hal ini menggambarkan bagaimana Allah setia kepada janjinya. Dia yang berjanji untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka dapat beribadah kepadanya. Pasal 40 ini menyatakan apa yang Allah katakan, itulah yang akan terjadi. Allah berjanji akan mengeluarkan bangsa Israel dari pasal 5 kalau kalian baca. Pasal 5 Allah berjanji bangsa Israel harus keluar supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Dan pasal 40, kemuliaan Tuhan turun ini adalah sebuah bukti nyata bahwa apa yang Allah katakan itu pasti terjadi. Hal yang luar biasa adalah kita bisa lihat gambaran Allah itu setia kepada janjinya. Yang kedua juga menggambarkan hal ini luar biasa karena menggambarkan Allah itu panjang sabar dan berbelas kasih kepada umatnya. Kitab Keluaran penuh dengan kisah berkali-kali bangsa ini memberontak, mengeluh, tidak taat kepada Allah. Tapi berkali-kali pula kitab Keluaran yang sama menyatakan kepada kita bahwa Allah itu mengampuni, tidak menarik penyediaannya atas umatnya. Bayangin ya,
waktu baca ini, nyiapin ini saya bayangin kalau Allah itu ngambek aja sama kita, sama mereka. 3 hari nggak turun mana turun dari langit. Apa kira-kira yang terjadi? Sudah mati bangsa itu kan. Tiap hari diturunin aja masih mengeluh. Siapa yang punya suami istri kalau gegeran, kalau lagi itu lalu istrinya ngambek, udah nggak tak kasih makan. Wah, yang biasanya udah disiapin. Kalau pas keluar lapar di meja makan sudah tersedia nasi, tempe. Nah, ini bukan cerita pribadi ya, karena Grace selalu menyediakan ya. Kalau nggak menyediakan bisa cari sendiri. Tapi berapa banyak ya kan. Kadang hal simpel saja ketika itu diangkat, hidup kacau balau. Tapi ketika ada kita selalu take it for granted. Bayangin kalau Allah ngambek. Tapi Allah berulang kali memberikan kesempatan kepada bangsa Israel itu tetap hidup. Di mana seharusnya mereka itu sepatutnya dibiarkan menerima banyak kali konsekuensi pemberontakan mereka. Oke. Nah, tapi ini bukan kisah tentang bangsa Israel. Bagaimana? Bukankah ini juga berbicara tentang kehidupan kita? Kalau kita lihat hidup kita masing-masing, pernahkah kita ambil waktu dan melihat ke belakang? Bukankah kalau kita masih dapat datang beribadah pada siang hari ini, sebenarnya ini adalah anugerah Allah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang dulu pernah kecewa dengan Tuhan sampai bilang, aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Tapi entah dalam perjalanan iman kita, tiba-tiba kita ketemu mungkin video di YouTube, di TikTok yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita punya teman yang selalu kirim pesan-pesan firman Tuhan dan gak pernah letih ngajak ibadah. Kita mungkin ignore, tapi someday, at some moment, tiba-tiba hal itu yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Kita semua pasti punya bermacam cerita. Tapi satu hal yang saya tahu, yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Lagi dan lagi saya nggak bosan-bosan ingatkan bahwa sedari awal itu ya, kalau kita masih bisa mengaku dengan mulut bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, Kristus adalah Tuhan. Itu memberitahu kita apa sih? Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhanlah yang berinisiatif mencari kita. Kalau Tuhan yang tidak, itu bukan kita ini yang selalu gandoli Tuhan. Tapi Tuhanlah yang selalu never give up on us. That's why kita kadang perlu untuk mengingat ke belakang. Kita lihat jalan hidup kita. Bukankah hidup kita ini sebenarnya adalah anugerah. Amin. Bukan manusia yang cari kalian. Bukan kita yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kita. Kembali kepada teks kita. Kalau kita melihat ayat ke-35 ada sesuatu yang tidak umum terjadi di sini. Dikatakan di ayat 35 apa? Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Musa gak dapat masuk ke dalam kemah karena awan itu hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini aneh, ini menarik. Kenapa? Karena Musa kan pernah berada di gunung di mana ia melihat kemuliaan Allah. Musa pernah berada di sana ketika awan turun dan Allah lewat. Tetapi sekarang dikatakan ia tidak bisa masuk ke dalam kemah suci. Mengapa demikian? Teks di kitab Keluaran tidak memberi penjelasannya. Nggak tahu, misteri. Tapi beberapa penafsir mengatakan bahwa hal ini mengarahkan kita para pembaca mula-mula itu juga untuk mencari jawabannya di kitab selanjutnya yaitu kitab Imamat. Ingat bahwa Musa itu menulis 5 kitab yang dikenal dengan Torah atau Pentatuk. Ya. Dan di mana kelimanya ini saling berkaitan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ya, kelima ini berkaitan, dia menulis Musa. Tapi by the way tenang, seri khotbah selanjutnya kita akan bahas kitab Imamat. Ayat-ayat, nah tapi saya mau lihat ayat-ayat di awal kitab Imamat itu menjawab pertanyaan yang diajukan di sini. Mengapa Musa dan umat Allah tidak bisa masuk ke dalam kemah suci? Alasannya jelas, adalah karena manusia berdosa tidak dapat tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sebab upah dosa adalah maut. Kita yang berdosa enggak bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita yang berdosa sebenarnya Allah itu enggak bisa hadir di tengah umatnya yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan benci dosa dan upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya mengapa perlu ada altar untuk korban penebusan, sebab Tuhan itu kudus. Dan mari kita lihat, ini adalah ayat pertama di kitab Imamat
Kata-kata pertama dari kitab Imamat. Jadi habis Keluaran pasal 40, nextnya itu Imamat pasal yang pertama. Bunyinya begini, nyambung ternyata. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Saya artikan saja. Ajaran ini mengajarkan bahwa Allah itu nggak dapat tinggal bersama umatnya. Tadi sudah saya jelaskan. Allah yang kudus dan mulia nggak dapat tinggal bersama umatnya. Kecuali ada penebusan, kecuali ada pengorbanan, kecuali ada penebusan atas dosa-dosa mereka. Dan ini adalah satu-satunya cara kita dapat hidup sebagai umat Allah. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dapatkah kita melihat ada sebuah masalah sebenarnya yang terjadi? Allah, tadi saya bilang, Allah ingin hadir dengan umat-umatnya. Oleh karena kasihnya dan inisiatifnya sendiri, Allah ingin memberi hal yang manusia paling butuhkan dalam hidup ini. Apa? Kehadirannya. Kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Tapi masalahnya manusia yang berdosa itu akan mati ketika Allah yang kudus hadir di hidup manusia itu. Karena kemuliaan Allah adalah api yang menghanguskan. So there is a problem sebenarnya. Lah solusinya apa? Bangsa Israel melihat dalam ritual pengorbanan korban. Tuhan kasih solusinya sendiri loh. Kembali lagi inisiatif Allah yang memberikan solusi kepada masalah yang terjadi. Allah ingin hadir tapi manusia berdosa gak bisa bercampur. Tapi Allah kasih solusi. Dalam kitab Taurat Tuhan kasih solusinya dengan memberi kepada bangsa Israel ritual pengorbanan korban hewan. Tapi kita Israel rohani sekarang melihat solusinya di mana? Di kayu salib. Di mana korban agung dipersembahkan. Di mana Allah oleh kasihnya bagi umatnya yang berdosa mengutus anaknya untuk memberikan nyawanya sebagai korban penebusan yang sempurna. Sekali dan untuk selama-lamanya. Untuk menghapus dosa-dosa kita sepenuhnya. Makanya kita nggak lagi perlu mengorbankan sesuatu. Karena korban yang sempurna itu sudah Allah sediakan melalui putranya Yesus Kristus. That's why ada sebuah himne lama yang simple tapi summarize seluruh isi Alkitab. Apa itu? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Saudara, dengar baik-baik. Ini artinya apa sih? Bukan kemampuan diri sendiri yang dapat menghadirkan Allah dalam hidup kita. Bukan kebaikan kita. Bukan performa moralitas kita. Bukan juga kepatuhan kita dalam mentaati hukum-hukum Allah. Bukan pada catatan kehadiran kita di gereja. Bukan pada banyaknya bahkan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Tidak satupun hal-hal tersebut akan lebih menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Tapi kebenarannya adalah Allah itu dapat dan telah hadir sepenuhnya dengan segala kemuliaannya dalam hidup kita. Karena pengorbanan dan darahnya yang tercurah di kayu salib. Tanpa kesadaran ini, gak mungkin kita dapat memandang keindahan kemuliaan Allah. Tanpa kesadaran ini, gak mungkin kita ini mengingini kemuliaan hadirat Allah melebihi kemuliaan dunia ini. So, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, perjalanan Israel di kitab Keluaran ini bukan hanya kisah sejarah. Ini adalah cermin perjalanan kita semua. Sama seperti bangsa Israel. Mungkin ada dari kita memulai perjalanan hidup dari tempat yang disebut grief, kesuraman, kepedihan. Mungkin ada yang datang hari ini dengan grief karena relasi keluarga yang sedang rusak, yang sedang retak. Mungkin ada yang datang dengan grief pada pagi siang hari ini karena doa-doa kalian belum dijawab. Ada yang datang dengan grief, kesuraman hidup karena pergumulan dosa yang itu terus dan kita gak pernah menang. Ada yang datang mungkin dengan grief, dengan kepedihan karena rasa kecewa kepada orang, kepada hidup, bahkan kepada Tuhan. Banyak hal faktor ya yang dapat menyebabkan hal-hal semua ini terjadi. Kita datang dengan berbagai pergumulan hidup. Tapi pada siang hari ini saya mau katakan, kalau boleh jujur, berapa banyak kadang grief, kepedihan, kesuraman dalam hidup kita ini datang
Karena kita lebih terpukau oleh kemuliaan ciptaan daripada kemuliaan kehadiran Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Apa maksudnya? Mungkin keluarga kita retak, mungkin relasi kita sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan kita. Karena pasangan saling mengharapkan kemuliaan penerimaan dari pasangan. Kita nggak pernah puas dengan pasangan kita. Yang sejatinya penerimaan sejati hanya dapat Allah berikan. Mungkin keluarga kita retak karena kemuliaan kenyamanan yang kita dambakan dari suami kita. Melalui apa? Suami kita selalu dapat berikan apa yang kita butuhkan. Nyaman terus. Tapi suatu waktu suami kita tidak dapat lagi memberikan apa yang selama ini dia dapat berikan. Mungkin dulu usaha lancar, apapun yang mau tiap bulan, ini tanggal tua kan. Dulu gak pernah mikir besok belanja bulanan mau bayar tagihan. Karena apa? Usaha suami lancar semuanya. Tapi dunia berputar, benar. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Musim hidup berubah. How if tiba-tiba suami kalian ini memang baik-baik saja. Tapi karena dunia yang jatuh dalam dosa, bisa saja usaha tidak baik. Lalu tidak dapat memberikan apa yang dulu bisa diberikan. Kenyamanan tergoyang. Grief terjadi. Mungkin ada yang merasa hidupnya suram. Karena doaku kok gak dijawab-jawab ya. Doa yang tak naikkan gak kunjung-kunjung dijawab. Padahal kalau jujur mungkin isi permintaan doanya hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Yakobus 4 ayat 3 kan mengatakan, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau terjemahan dari Indonesia mengatakan untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Sometimes grief dalam hidup kita itu terjadi karena apa? Karena kita menganggap kemuliaan dunia itu melebihi, lebih memukau daripada kemuliaan kehadirat Tuhan. Tapi apapun itu, siang hari ini ada kabar baik buat saudara-saudara yang datang dengan kesuraman hidup. Allah tetap menyatakan dirinya untuk mau hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Di tengah grief kesuraman apa yang kalian bawa pada pagi siang hari ini. Kabar baik buat kita semua siang hari ini. Allah tetap menyatakan dirinya untuk mau hadir di tengah kehidupan saudara. Tapi ini, mungkin kehadiran Allah bukan untuk memberikan apa yang saudara kehendaki. Tapi untuk menyadarkan saudara bahwa dialah kemuliaan yang selama ini sebenarnya saudara-saudara dambakan dan butuhkan dalam kehidupan ini. Saya ulangi, Allah tetap akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi mungkin bukan untuk memberikan apa yang kalian kehendaki. Tapi untuk menyadarkan bahwa dialah kemuliaan yang selama ini kita paling dambakan dan butuhkan dalam kehidupan ini. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi from grief to glory ini berbicara apa sih? Bukan tentang perubahan keadaan, melainkan tentang perubahan kehadiran. Kisah bangsa Israel ini keadaannya kalau boleh jujur sebenarnya gak berubah banyak. Mereka tetap melarat, mereka tetap ada di padang gurun, mereka sudah lepas, tapi keadaan mereka sebenarnya gak berubah banyak. Kita pikir kemuliaan, glory ketika kita ikut Kristus itu perubahan diangkat, ya kan? Benar? Dari posisi 0 jadi 100. Tapi kalau kita narasi kitab Keluaran, bangsa Israel ini dari kitab pasal pertama sampai 40. Kehidupannya kalau boleh jujur gak banyak berubah. Tetap harus berjuang, bahkan hidup sekarang bergantung tiap hari kepada kemurahan Allah saja. Mananya turun tiap hari, gak bisa disimpan kecuali hari Sabat. Benar? Gak banyak yang berubah, tapi apa yang dikatakan di kitab terakhir pasal 40, kemuliaan Tuhan itu hadir. Berbicara bukan keadaan yang diubah, tetapi perubahan kehadiran. Apa maksudnya? Dulu mereka di Mesir tanpa kehadiran Allah, tapi sekarang di padang gurun kehadiran Allah itu nyata dengan jelas. Kemuliaan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Amin. So ini penting, dan bicara tentang kehadiran Allah ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dari teks Keluaran 40, yaitu kehadiran Tuhan
itu berarti berbicara tentang kepastian akan tuntunan Allah. Ayat yang terakhir dari Keluaran 40 ayat 36 dan 38 dikatakan, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ayat-ayat ini ayat terakhir dalam Keluaran pasal 40 ya. Dan kalau saya rangkum, ayat-ayat terakhir dalam kitab Keluaran ini dapat dirangkum dengan sebuah kata, yaitu apa? Journey. Perjalanan yang mengingatkan kita bahwa sebagai umat Allah, jangan kaget kalau kita ini akan selalu diarahkan, dibimbing dan dituntun oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan. Kita bisa lihat di dalam kisah-kisah bangsa Israel, mereka dituntun Tuhan. Bukan kita yang nuntun Tuhan, awan itu naik, maka berangkatlah orang Israel. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita mintain tuntun Tuhan. Kita jalan duluan, baru kita teriak-teriak kalau gak ada, oh Tuhan kok gak ikut aku, memang gak disuruh berangkat. Ya. Tapi di sini mengajar bahwa awan itu naik, baru mereka berangkat. Awan itu tidak naik, mereka tidak berangkat. Hidup bersama Tuhan. Hadirat Tuhan kalau hadir, itu artinya kita sudah dapat dipastikan bahwa Tuhan akan mengarahkan, akan membimbing dan memimpin kita ke dalam sebuah perjalanan. Kita bisa lihat kisah-kisah bangsa Israel, mereka dituntun tidak hanya selalu di jalan yang mulus, tetapi mereka juga kadang dipimpin ke tempat yang tidak nyaman. Tapi bukan ketidaknyamanan tempatnya yang menentukan, tapi kemana Tuhan memimpin bangsa itu yang penting. Dan kalau Tuhan yang pimpin, pasti tuntunannya itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sebab ketika hadirat Allah ada dalam kehidupan kita, maka gak penting kemana Tuhan pimpin. Benar? Sebab bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita, itulah yang paling utama. So, kalau dalam kehidupan kita, grieving kita, dalam kesuraman hidup kita merasa Tuhan kok bawa aku ke sini sih. Tapi kitab Keluaran pasal 40 menyatakan kepada kita bahwa yes, hidup di dalam Kristus, hidup bersama Kristus, hidup dalam hadirat Allah bukan artinya kita ini statis, tapi justru kita ini akan dituntun dalam sebuah perjalanan. Apapun musim kehidupan kita, semua masing-masing berbeda-beda. Tetapi yang penting bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Dan mungkin kalian bertanya, Pastor di mana? Sam, di mana saya bisa tahu kalau Allah berjalan dan memimpin saya? Ayat terakhir siang ini, dalam terang perjanjian baru, kita mau lihat Rasul Paulus memberikan kepada kita jawabannya. Di Efesus 2 ayat 19 sampai 22, terjemahan secara Indonesia saya bacakan. Artinya kalian yang bukan Yahudi, yaitu berarti kita. Kita bukan Yahudi, benar? Kita yang bukan Yahudi, tidak lagi dianggap sebagai pendatang yang tidak mempunyai hak apapun. Sekarang kalian sudah disucikan oleh Allah sehingga kalian menjadi warga kerajaannya dan anggota keluarganya. Kita semua menjadi seperti sebuah rumah yang sedang dibangun di atas batu-batu, fondasi yang besar yang melambangkan para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang terutama adalah Kristus Yesus sendiri. Ayat 21, saat kita masing-masing bersatu dengan Kristus, bentuk seluruh bangunan itu menjadi semakin sempurna sampai menjadi rumah yang kudus bagi Allah. Ayat 22, jadi kalian dari bangsa manapun sama-sama. Kita, ini termasuk kita kan? Kita bangsa Indonesia, kita lahir dari bangsa Indonesia. Dari bangsa manapun sama-sama dijadikan tempat kediaman Allah oleh Kristus melalui Roh Kudus. Rasul Paulus dengan jelas di sini memberitahu kita bahwa kita adalah bait suci, bahwa Allah berdiam di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus bukan hanya tinggal di tabernakel Musa lagi, bukan hanya tinggal di bait Allah, bukan hanya berhenti di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya, tapi jelas sekarang Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Dan inilah yang menjadi keyakinan kita. Setiap kali kita mengalami keputusasaan, setiap kali mungkin kita hidup dalam kesuraman, dalam kepedihan, marilah kita selalu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita.
Dia bersama dengan kita dan tangannya menggenggam kita serta tidak akan meninggalkan kita. Amin. From grief to glory. Kitab Keluaran ditutup dengan sebuah kepastian bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir memenuhi kemah tabernakel. Tapi dalam terang perjanjian baru kita tahu bahwa kitalah bangunan yang dibangun ya, di dalam Kristus Yesus. Kristuslah fondasinya. Kita dibentuk menjadi semakin sempurna, menjadi rumah yang kudus bagi Allah. Buat apa? Supaya Roh Kudus itu dapat hadir di dalam kita. Dulu bangsa Israel hanya lihat dari jauh, nggak bisa masuk. Tapi sekarang oleh pengorbanan Kristus, hadirat Allah itu ada dalam diri kita. Yang siap menuntun kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. So itulah arti kehadiran kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Dan saya akan tutup, kita sudah bahas kitab Keluaran ya, sepanjang hampir 10 bulan. Apa yang seharusnya kita petik setelah kita menyelesaikan kitab Keluaran yang luar biasa ini, sekaligus menutup pesan hari ini. Saya akan berikan 3 aplikasi singkat. Ya. Dan saya janji selesai dalam 5 menit. Aplikasi kitab Keluaran, apa yang bisa kita ambil? Penerapannya apa sih? Saya tulis ada 3. Hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah siapa yang kita layani. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Siapa yang kalian layani? Kitab Keluaran itu membahas siapa yang setiap kita ini layani. Di awal kitab bangsa Israel melayani siapa? Melayani Mesir, mohon maaf. Bangsa Israel melayani Firaun. Mereka adalah budak di Mesir yang menggambarkan perbudakan kita terhadap dosa, penyembahan berhala, perbudakan terhadap segala kejahatan. Tapi oleh anugerahnya Allah menebus mereka. Sehingga di akhir kitab yang sama, mereka bukan bebas dalam melayani siapa. Tapi mereka juga tetap melayani seseorang. Tapi mereka bukan melayani Firaun, tapi sekarang mereka melayani Allah. Sama-sama melakukan hal yang sama, melayani. Tapi beda subjek, beda objek pelayanannya. Siapa yang kita layani? Setiap kita ini melayani seseorang. Kita gak pernah netral. Kita selalu melayani sesuatu. Ada sesuatu dalam hidup kita yang mengendalikan kita, yang mengarahkan kita, yang kita berikan cinta, kita berikan kasih sayang, kita berikan waktu, kita berikan perhatian kita. Pertanyaannya, kepada siapa kita ini melayani? Apakah kita melayani berhala? Apakah kita sedang terbelenggu sesuatu? Jangan-jangan kita gak bisa keluar karena kita hidup melayani dia. Sesuatu itu. Apa yang telah kita jadikan tujuan utama dalam hidup kita? Atau saya kasih, let me put this way. Kemuliaan apa yang selama ini memukau hidup kita? Sehingga kita rela memberikan seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita, resources kita untuk melayani kemuliaan itu. Jadi yang pertama yang kita bisa terapkan adalah siapa yang kita layani. Tanyakan kepada diri kita. Yang kedua, marilah lihat kisah besar di balik setiap kisah Alkitab. Marilah kita belajar melihat kisah tunggal dalam seluruh kisah-kisah Alkitab. Salah satu alasan kita belajar kitab Keluaran di Perjanjian Lama. Dan kalau kalian ikutin seri kitab Keluaran di Common Church, dan kalau sebelum Common Church di Coviology, selalu ada kaitannya dengan Injil, dengan Yesus, dengan Perjanjian Baru. Itu bukan mengait-kaitkan, tapi ini adalah untuk menunjukkan memang itu isinya cerita Alkitab. Adalah untuk menunjukkan cara membaca Alkitab. Alkitab bukan sekedar kitab berisi prinsip-prinsip bijak untuk diterapkan. Apakah ada di dalamnya? Ada. Tapi bukan sekedar tentang itu. Melainkan Alkitab adalah berisi kisah-kisah yang mengarahkan kita kepada sebuah kisah yang agung. Yaitu kisah penebusan. Dan kitab Keluaran itu seperti intisari. Kita ditebus keluar dari Mesir. Untuk kita hidup bagi Tuhan. Sambil kita menantikan kita masuk ke tanah perjanjian yang kekal itu. Saat saudara-saudara membaca kisah-kisah Perjanjian Lama,
atau kalian membaca Alkitab kalian, saya ingin kalian dapat melihat kisah yang agung, kisah tentang Allah yang karena kasih-Nya kepada umatnya yang berdosa, turun untuk menebus mereka agar Ia dapat tinggal di antara mereka. Kita telah membahas hubungan-hubungan ini berulang-ulang kali dalam kitab Keluaran. Jadi mari kita belajar membaca Alkitab seperti ini, untuk lihat Yesus sebagai pahlawan dalam seluruh kisah Alkitab. Jadi yang pertama, tanyakan kepada diri kalian, siapa yang kalian layani? Dan kalau baca Alkitab, coba lihat bahwa Alkitab ini ternyata punya kisah besar di balik semua kisah yang ditulis. Dan semua itu mengarah kepada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir dan yang paling penting, jadikan Tuhan poros hidup kita. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Tuhan benar-benar berada di pusat kehidupan Israel. Ketika mereka mendirikan kemah suci, Tuhan kasih aturan setiap suku-suku itu harus bangun kemahnya di mana. Nah kalau dibikin denah, ya, sebenarnya gambar yang Tuhan berikan itu setiap suku Israel itu berkemah secara simetris di sekeliling kemah suci. Sehingga tepat di tengah-tengah umat itu berdiam, itu terdapat kemah suci. Dan di mana kemah suci ada, hadirat Tuhan itu berdiam di tempat itu. Artinya apa sih? Kehidupan mereka itu berpusat kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa hidup kita ini juga harus berporos, berpusat kepada Tuhan. Di mana Tuhan berdiam di dalam kita, dan seluruh hidup kita ini harusnya dibangun di atasnya. Coba bayangin sebuah roda dengan sebuah poros dan velg jari-jarinya. Tuhan itu seharusnya jadi poros dalam seluruh kehidupan kita. So, coba tanyakan pada diri kita sekali lagi pada siang hari ini. Apa yang selama ini jadi poros kehidupan kita? Apa yang jadi pusat kehidupan kita? Apakah semua jari-jari keluarga, pekerjaan, uang, waktu, semua itu berpusat pada sesuatu? Apa yang jadi pusatnya? Apa yang jadi pusat pekerjaan kalian? Apa yang jadi pusat keluarga kalian? Apa yang jadi pusat keuangan kalian? Apakah untuk memuaskan diri sendiri? Untuk membeli kemuliaan? Atau itu berpusat pada Kristus? So siang hari ini, biarlah ketiga aplikasi singkat ini dapat kita terapkan setelah kita menutup kitab Keluaran ini. Tanyakan pada diri kita, siapa yang kita layani? Alkitab adalah berisi tentang kisah besar, kisah Kristus. Dan yang ketiga, jadikan Tuhan poros hidup kita. Satu-satunya kehidupan yang benar, lengkap, penuh, utuh, dan memuaskan, bermakna adalah kehidupan di mana Tuhan sendiri berada di pusatnya. So jadikan Tuhan poros hidup kita, dan mari kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua untuk meresponi firman Tuhan ini. Benar bahwa kita mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita mendapatkan kemuliaan lagi, tapi karena kita tahu kemuliaan Tuhanlah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan itu bukan diukur dari apa yang Tuhan bisa berikan, tapi itu diukur dari siapa Kristus yang hadir dalam kehidupan kita itu.